Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Tias Fitri Nurhayati, Aldinda Yuwanstoro, Ananda Apriliani Putri, dan Siti Wanda Paramita Hemeto. Kami akan membahas tentang teori belajar Donald Holding Hebb. Konsep teoritis utama pada teori belajar Donald Holding Hebb. Yang pertama yaitu lingkungan terbatas. Beberapa hasil dari penelitian efek lingkungan terbatas menunjukkan bahwa bisa melemahkan perkembangan belajar awal dan perkembangan sistem syaraf. Hebb menyimpulkan bahwa dengan membatasi pengalaman sebelumnya, seseorang bisa mencampuri perkembangan intelektual dan perseptual, bahkan persepsi tentang rasa sakit. Sebuah fenomena yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita mungkin membutuhkan sesuatu yang harus dipelajari. Yang kedua, lingkungan yang kaya. Berbagai macam pengalaman motorik dan sensorik akan memperkaya perkembangan yang akan membangun banyak-banyak sirkuit atau jaringan neural saraf yang lebih kompleks. Yang ketiga, kumpulan sel. Kumpulan sel adalah paket neurologis yang saling terkait yang dapat diaktifkan oleh stimulasi eksternal atau internal atau kombinasi keduanya. Keempat, sekuensi fase. Sekuensi fase adalah serangkaian aktivitas kumpulan yang terintegrasi secara temporal, ia sama dengan arus pemikiran. Menurut Hebb, ada dua jenis belajar yang diantaranya adalah pertama, melibatkan pembentukan kumpulan sel secara perlahan di masa awal kehidupan dan mungkin dapat dijelaskan dengan salah satu teori belajar SR. Selanjutnya, pengaruh Hebb terhadap riset neuroscientific. Perlu diingat, yang pertama, pusat penguatan ada di otak. Yang kedua, riset terhadap belahan otak. Yang ketiga, proses belajar dan pemotretan informasi otak kiri dan otak kanan. Yang keempat, fungsi pemotretan belahan otak di otak normal. Yang kelima, sel real dan kumpulan sel real. Yang keenam, belajar dalam aplesia. Yang ketujuh, potensiasi jangka panjang. Yang kedelapan, belajar membutuhkan recruitment sel dan sekuensi fase. Pandangan Hebb terhadap pendidikan. Menurut Hebb, ada dua jenis belajar. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pembentukan sel dan sekuensi fase secara gradual selama masih bayi dan anak-anak. Proses belajar awal ini representasi neurologis atas objek dan lingkungan. Dalam artian bahwa salinan dari objek lingkungan ini ada dalam sistem saraf anak. Jenis belajar kedua menurut Hebb lebih dapat dijelaskan dengan prinsip Gestalt ketimbang jenis prinsip asosiasionistik. Setelah kumpulan sel dan sekuensi fase perkembangan pada masa kecil, maka proses belajar selanjutnya biasanya berupa penataan ulang. Baik, terima kasih sudah menyimak informasi dari kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sampai jumpa.